Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, untuk hari ini, di pagi kali ini kita akan belajar tentang kimia lagi ya, ketemu sama Ibu. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi hidrolisis garam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi pembuatan garam. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam, tetapi nanti ada pendekatan yang namanya kearifan lokal. Seperti itu. Jadi kita akan berpetualang bagaimana sih cara membuat garam versi di tempat-tempat industri kayak gitu. Oke, kita kilas balik dulu ya karena kemarin udah belajar tentang materi garam. Jadi garam itu merupakan senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan juga ada anion sisa asam. Nah, pembuatannya kemarin juga sudah dibahas, ada dua, ada lewat penguapan dan juga ada kristalisasi. Terus ada juga tentang hidrolisis garam. Nah, ini juga sudah saya bagi poinnya aja ya karena kemarin udah dibahas. Hidro itu adalah lisis artinya Pengurangan. Nah, jadi hidrolisis itu adalah penguraian air dalam garam, kayak gitu ya. Jadi setelah itu terbagi lagi menjadi dua, menjadi ion positif dan ion Negatif. Nah, yaitu kation dan anion, kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kita kilas balik lagi tentang percakapan Pak Tony dan juga Pak Tono, bahwasanya adanya pengkristalan air yang disebabkan oleh NaCl sehingga terbentuklah garam, kayak gitu ya. Oke, ini ada bapak-bapak pegang apa ini Mbak Azam namanya? Kalau di saya tuh namanya garuk ya. Garam di Mbak Dina apa namanya? Kurang tahu ya. Oke, sebetulnya ibu juga tidak tahu ya namanya apa ya karena emang fungsinya untuk garam kayak gitu ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan kira-kira bapaknya lagi ngapain sih ini? Ngumpulin garam. Ngumpulin garam. Ada lagi? Panen garam. Panen garam. Ya. Kita coba cek jawabannya di sini. Kita berpetualang. Oke, jadi kita nanti berpetualang di sini ya anak-anak. Ini namanya website Explore Science, di mana ada pembelajaran kearifan lokal khusus untuk mempelajari tentang garam. Gitu. Jadi kita mulai. Oke, kita pencet ya. Oke. Jadi seperti ini ya bentuk tempat tambak garam untuk pembuatan garam dalam skala besar. Biasanya kan kalau kita praktikum itu cuma buatnya dari air laut, terus direbus, dikeringkan kayak gitu aja kan. Nah, ini adalah skala besar yang diproses langsung dari air laut. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya akan coba gambarkan secara singkat ya. Oke, jadi ada tiga petak atau tiga kotakan. Ini air lautnya. Ini tempat untuk penjemuran. Dan ini untuk penggorengan. Agak aneh tapi namanya memang penggorengan gitu ya. Jadi dimulai dari laut dulu, ini air lautnya. Kemudian nanti dialirkan ke penjemuran. Nah, di penjemuran ini nanti akan banyak proses, termasuk tadi proses slender. Gitu. Itu fungsinya untuk apa? Supaya tanahnya itu mempunyai kelenturan yang sama sehingga nanti bisa timbullah garam ketika dijemur kayak gitu. Kemudian di sini penggorengan untuk panen garam seperti Bapak tadi yang sedang menggaruk garam kata Mbak Aza ya. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke websitenya. Oke, untuk pertama dalam metode pembuatan garam itu dimulai dari kincir air terlebih dahulu yang dimana ini fungsinya untuk mengalirkan di petakan yang pertama ini di laut, kemudian di sini ada kincir air. Gimana ya gambarnya? Gini aja lah ya. Kincir air kemudian dialirkan ke tempat penjemuran kayak gitu.
Oke, tadi udah cek ya gimana proses kincir air dalam pembuatan garam. Terus selanjutnya ada yang namanya proses slender. Nah, di sini ada tulisannya juga. Jadi dilakukan proses slender itu untuk meratakan tanah supaya bekas air laut yang sebelumnya itu mudah kering dan dapat dilakukan panen garam lagi kayak gitu. Karena takutnya nanti akan tercampur dengan sisa-sisa garam yang sebelumnya, jadinya garam tersebut tidak murni kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke pintu masuk tambak garam. Baik banget ya. Pembuatan garamnya ini juga kita nonton bareng ya. Nah, tadi kan udah nonton ya tentang gimana cara pembuatan garam. Jadi di sini kalau kita zoom, ini tuh sebenarnya ada kayak tempat selokan kecil itu untuk mengalirkan airnya, kayak gitu. Kemudian tadi dialirkan ke penjemuran supaya nanti bisa muncul garam kayak gitu. Kemudian nanti di sini tempat panen garamnya, kurang lebih itu kayak gini. Gitu ya. Emang kelihatan agak kotor ya, tapi yang secara bersihnya itu di sini. Bisa dilihat ya garamnya. Ini juga ada butir-butir garamnya, kemudian nanti dipanen sama petani. Oke, tadi kan kita udah belajar di website Explore Science ya untuk pembuatan garam secara makro atau kearifan lokal. Nah, selanjutnya nanti anak-anak bisa membuat tugas di rumah. Silahkan ini nanti di scan video YouTube ya, nanti bisa dipelajari. Kemudian silahkan juga di rumah bisa observasi. Siapa tahu nanti di daerah anak-anak ada petani garam ya, nanti bisa diobservasi gimana cara pembuatan garam. Kemudian dibandingkan antara di YouTube dan juga hasil observasi anak-anak gitu. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada? Apa itu? Nanti minta tolong ya Bu, tugasnya dikirim lewat. Oke, baik. Sama nanti Ibu kirimkan juga terkait website-nya ya, siapa tahu pengen dieksplor lebih jauh lagi. Kayak gitu ya, anak-anak. Mungkin sekian untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya secara lebih kompleks lagi. Sekian, terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saingannya banyak.